Remix. Marhaban ya syahr Ramadan ya syahr syam. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kajian subuh ini akan saya sampaikan sebuah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ngan Abi Darin qala, dari Abu Dzar dia mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Saya pernah menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Fajalastu, maka aku kemudian duduk di dekat beliau. Faqala, maka beliau bersabda, ya Aba Darin, hai Abu Dar, hal sholaita, apa anda telah sholat? Qultu, saya jawab, la, belum ya Rasulullah. Kum fasalli, kalau begitu berdirilah dan sholatlah. Kemudian qala fakumtu fasallaitu, lalu aku berdiri kemudian sholat. Kemudian qala, beliau mengatakan, ya Abadar, ta'awad billahi minasyari sayatin al-insi wal jin. Hai Abu Dar, sudahkah engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin dan manusia? Saya jawab, ya Rasulullah, lil insi wa yasayatin, apakah harus berlindung dari godaan jin dan juga manusia? Jawab Nabi, na'am, iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini saya terangkan dulu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Anda sudah sholat? Belum. Sholatlah. Dan bersolat berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin dan godaan manusia. Itu dua-duanya adalah, yang dimaksud adalah syaitan. Berlindunglah kalian dari godaan setan, baik setan jin atau setan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita puasa sudah hampir sepertiga atau sudah sepertiga perjalanan. Kalau bulan puasa diriwayatkan setan terbelenggu. Nek jenengan rasake selama berpuasa nu setan sing nggodha jenengan mboten? Tasih nggih. Somal dadi setan dhewe sosok kadang-kadang. Setan sing nggodha, bahkan kita iso dadi setan dhewe. Nah, inilah kenapa kita diperintah oleh Allah setiap hari minimal ba'da shalah kita untuk membaca surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apal pisan. Nang seorang diamal gitu. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, kepada Tuhannya manusia, penciptanya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sembahnya manusia, min syarril waswasil khannas, dari keburukan atau dari buruknya godaan syaitan yang tersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisik-bisikkan godaan ke dalam dadanya manusia. Minal jinnati, dari golongan jin, wan nas, dan golongan manusia. Nah, ternyata memang setan itu cuma terbelenggu, boten dimatikan. Dia masih bisa menggoda kita. Nah, maka salah satu cara agar kita tidak digoda oleh syaitan adalah
agar kita memperbanyak sholat. Kemudian tidak lupa berlindung kepada Allah dari godaan setan itu, baik dari golongan jin dan golongan manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai kita harus sholat, sampai kita juga harus berlindung kepada Allah? Ternyata setan niku ora adoh suka wae dhewe. Bahkan diriwayatkan bahwa tak seorang pun di antara kalian, jadi ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinatun. Tak seorang pun dari kita, Mbah kula, Mbah Mari, Mbah Warno, itu semuanya ada jinnya. Semua ada jinnya, jin pendamping yang mendampingi dia, yang menemani dia. Jadi saben-saben menungso niku enek jin sing dampingi lan jin sing ngancani. Bahkan Nabi pun ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Loh, napa jenengan lihaten jin Kanjeng Nabi?" "Ya, aku juga ada jinnya. Cuma aku dibantu oleh Allah untuk mengalahkan jinku sehingga jinku menjadi jin yang muslim, tidak menyuruh dan mengajak kecuali mengajak kepada jalan yang lurus." Dinawai dhewe niku pengajian diluk wis ngantuk, berarti jine durung Islam. Halo. Contohnya gitu. Jadi ketika kita semangat berbuat baik dan kita selalu ada namanya hamasah, ada namanya hirah untuk selalu berbuat taat, itu kita sambut ngalahke jin awake dhewe. Neng wong sing males ngibadah, salat males apa-apa males, itu berarti dia dikuasai oleh jinnya. Sehingga bukan dia yang menguasai, tapi justru malah dikuasai oleh jinnya. Nah, belum lagi Bapak yang berbahagia, setan itu menggodanya di mana? Tempatnya teng ngendi? Nek jero wong ana jin ngendi nggone jin niku? Nggih punika inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu mengikuti aliran darah. Nah, den niku nek nesu mripate dadi abang. Abang niku motone setan niku abang. Nek jenengan nesu motone abang berarti kelebon. Makanya salah satu cara nguasainya setan kepada manusia adalah dibuatnya marah. Sehingga akale ora jalan. Wong nesu niku akale ora jalan. Nek wong wedok nesu wis mesti rasa meneng ngomongnya. Akale ora jalan, ora iso sareh, ora iso sabar. Pemila hati-hati. Nah, kemudian kata Nabi juga, inna syaitana wadi'un khatmahu ala qalbi ibni Adam fa in dzakarallaha khanasa. Setan itu meletakkan belalainya, telalene wonten ing atinipun anak Adam. Atas hati masing-masing kita niku didelehke nang kono telalene setan. Nah, wa innasya, kalau kita lupa, kita ini lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia diwajibkan salat ben ora lali, maka dikatakan iltaqama. Jadi kalau kemudian kita tidak ingat Allah, boten dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita itu ditelan oleh syaitan. Maka hati ini dikuasai karo setan. Terus kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersembunyi. Dia akan bersembunyi ndelik ora wani ngetokke telalene. Tapi nek adene ku lali, maka setan itu menelan hati kita. Itu namanya waswasil khannas, godaan setan yang tersembunyi. Itu tiba-tiba jadi malas ibadah. Segera kita mengucap auzubillahi minasyaitonir rajim. Pengajian pengen ndang mulai auzubillahi minasyaitonir rajim. Ben awake niku diculke saka godaane setan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kadang awake dhewe niku saka anyel ngonek-ngonekke setan. Setan awas. Demit. Nabi pernah mendengar ada orang ngomong begitu. Maka kata Nabi, jangan kau ngonek-ngonekke setan. Nek setan tok onek-onekke setane tambah gede. Nek jenengan lagi anyel karo setan, mbok sing kudungan apa sing kuplukan. Niku niki. Kenapa? Jenengan aja ngonek-ngonekke. Jangan ngata-ngatain yang enggak baik, tapi jenengan bacalah bismillah. Bismillah. Nek bojone nesu, contoh onek-onekke ucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Ibu yang ngono, nek bojone nesu, bismillah, bismillah, ben reda. Eta onek-onekke dodro. Tambah nemen, tambah gede. Hanya cara ngalahke wong lanang, ibu-ibu muni apa? Bismillah. Bismillah. Maksudnya wong lanang sing nesu-nesu mau. Monoga wong lanang sing bojone nesu, kan kalau godhone setan niku jenengan bacalah bismillah, bismillah. Bukane dompet, jugone 100.000 tem lagi batuk ya langsung mari sek niku. Langsung mari niku. Tambah 100.000 lemali banget niku. Nah, apa yang berbahagia ketika jenengan masuk masjid dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maka engkau panjenengan kula sudah mengikat setan kuat-kuat. Tapi ketika kula jenengan sedaya punika mlebu masjid mboten kalingan Gusti Allah, gitu kan? Maka apa yang terjadi? Zanaqahu, setan yang mengikat kita. Nah, wa ala jamahu dan mengekang kita. Kalau nek jenengan niku teng masjid kelingan Gusti Allah, zikrullah, maka setan kita yang menguasainya. Tapi ketika jenengan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan mengekang kita. Halo? Halo? Iki sing digluk ra iso ndangak berarti dikekang karo setan. Niku apa? Kalingan Gusti Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya tadi dikatakan yang menyebabkan kita ini bisa menguasai setan adalah apa? Kita memperbanyak sholat. Kemudian nomor kali nggih punika banyak bertawud berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Abu Darda bertanya, "Ya Rasulullah," gitu kan. "As-shalah, apa sih hebatnya salat?" Apa sih hebatnya salat? Jawab Nabi, "Khairu maudu'in." Salat adalah sebaik-baiknya perbuatan. Salat itu sebaik-baiknya perbuatan. Ketika kita mengerjakan kebaikan, itu setan menjadi panas. Nah, ketika orang salat, neng kok jiwane resah, berarti salate dereng salat sing bener. Mungkin wudune salah. Mungkin rukun syaratnya salat ya ora dipenuhi. Nah, makanya Bapak yang berbahagia, agar sholat kita menjadi pekerjaan yang terbaik itu dimulai dari mana? Dimulai dari kita mengenal namanya syarat wajibnya sholat. Siapa itu? Siji muslim, balik berakal. Jadi muslim, balik berakal, ngerti waktune sholat. Jam 09.00 barang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa iki? Duhur, orang duhur iki. Berarti dhek urung mudeng ilmu salat. Harus tahu betul. Syarat itu harus tahu masuk waktunya. Syarat sahnya harus suci badannya dari najis, suci badannya dari hadas kecil dan besar, kemudian suci pula tempatnya dari najis dan kotoran yang mengharuskan kita bersihkan dari untuk sholat. Harus dipenuhi itu. Kemudian harus menghadap kiblat. Kejaba sing ora mudeng arah kiblat. Kemudian kita sholatnya harus ada rukun-rukunnya. Ya punika niat. Mulai takbiratul ihram kita kerjakan sampai salam.
mengerjakan amalan-amalane wong salat disertai dengan hati yang kusuk karena kita merasa dekat kepada Allah, diawasi Allah Subhanahu wa taala. Salat seperti inilah paling tidak salat yang memenuhi standar. Nek wong niku nek salate tenanan, salate jejeg niku insyaallah bisa menjadi benteng dari godaan syaitan.